Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, selamat pagi menjelang siang, Om Swastiastu. Baiklah Sobat Tani di mana saja berada. Hari ini kami kedatangan tamu dari Palu, yaitu seseorang yang sangat profesional dari bidang penyuluhan, urusan kelembagaan Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Nasruddin SPMP. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih banyak, ini Bapak sudah sempatkan waktu untuk mengunjungi di BPP kami Parigi Selatan ini. Begini Pak, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan sehingga tidak ada kecemburuan di sini. Ini masalah free words ya, karena kemarin saya juga ikut poligon di setiap kabupaten, di setiap kecamatan. Mereka juga melakukan poligon ya. Kok tiba-tiba Parigi Selatan lah yang mendapatkan free word ini. Nah, minta tolong disampaikan apa kriteria penilaian sehingga BPP Parigi Selatan unggul daripada BPP yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira ini menarik sekali pertanyaan ini. Jadi kalau teman-teman menyimak surat dari Kepala Dinas Tanaman dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan batasan waktu yang diberikan kepada BPP terkait dengan penilaian poligon tercepat dan terbanyak. Nah, itu ada surat dari kita terkait dengan itu, sehingga ada batasan sampai jam 12 malam tanggal 29 September Agustus. Tanggal 29 Agustus 2022 jam 12.00 itu kita sudah tutup. Kebetulan sekali, ini kebetulan. Kebetulan sekali BPP Parigi Selatan itu masuk datanya tepat waktu. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, penentuan juara ini karena ini kita berlakukan 13 kabupaten kota. Kemudian kita melihat mana yang tercepat, mana yang tercepat, dan kebetulan sekali kalau kita bicara skop Kabupaten Parigi Motong, maka BPP Parigi Selatan itu tepat waktu masuk. Nah, sehingganya tadi saya sampaikan pada saat penyerahan hadiah, bukan berarti bahwa BPP atau UPT Parigi Selatan yang terbaik dan terbanyak, akan tetapi BPP Parigi Selatan tercepat dalam hal menyampaikan laporan terkait dengan hasil poligon. Dan ini kami berlakukan 13 kabupaten kota, dan masing-masing kabupaten hanya ada satu Pak pemenangnya. Nah, kami juga berharap ke depan bukan cuma satu per kabupaten, minimal 3 per kabupaten. Mudah-mudahan anggaran kita di provinsi juga mendukung untuk itu. Kira itu Pak. Terima kasih. Jadi jawaban Bapak ini membuat rekan-rekan yang ada di BPP atau UPT lain bisa puas. Jadi tidak ada prasangka-prasangka yang lain. Kenapa kok tiba-tiba BPP Parigi Selatan ini yang diberikan free word? Apakah mungkin ada kedekatan dengan Pak Nasruddin begitu, atau mungkin dia dekat dengan provinsi? Nah, hal-hal inilah yang kami hindari, sehingga Bapak punya waktu kami minta untuk bisa berdialog di podcast untuk menjelaskan kenapa BPP Parigi Selatan diberikan free word. Ternyata jawaban Bapak tadi itu mudah-mudahan bisa memuaskan teman-teman di BPP atau UPT yang lain. Terima kasih Pak. Tadi juga saya mendengarkan bahwa Bapak tadi ada kunjungan ke Kompos Sapina Pak ya? Yang ada di Sousu. Sebenarnya begini Pak, di samping poligon, di samping podcast, kami juga sebenarnya di BPP Parigi Selatan ini punya pembuatan kompos, pembuatan POC urin sapi Pak. Ada di Desa Sumber.
itu kan masih masuk wilayah BPP Parigi Selatan. Jadi dia setiap Selasa kalau tidak salah itu mereka buat kompos ya, bersama kelompok anggota, kemudian urin, karena mereka punya sapi ada beberapa ekor di situ. Jadi itu mereka kelola Pak sekarang. Sekarang sudah berlanjut dan mereka bekerja sama dengan BPTP Sulteng. Nah, kira-kira Pak, apakah tindak lanjutnya ini ada untuk pembinaan? Ini cuma minta tanggapan ini Pak. Kira-kira bagaimana untuk di BPP Parigi Selatan, karena sudah ada kelompok harapan baru yang mengelola kompos dengan urin POC-nya yang cairnya. Apakah ada tindak lanjut dari provinsi untuk membina? Karena ini sudah ada kerjasama dengan BPTP di Sulteng Pak. Bagaimana ini? Minta tolong keterangan Bapak ini selanjutnya. Ya, sebelum saya komentari itu Pak, saya mengapresiasi sekali ini BPP Parigi Selatan atau UPT Parigi Selatan karena memiliki media seperti ini. Nah, ini jarang nih saya temukan di BPP, dan saya kira saya sudah keliling nih BPP yang ada di Sulawesi Tengah. Kita ada 169 BPP Pak. Sulawesi Tengah. Ya, Parigi 23 dan Parigi Selatan yang punya media seperti ini yang bisa live gitu. Dan saya apresiasi. Nah, saya kira media ini teman-teman penyuluh bisa memanfaatkan dengan baik. Apalagi di wilayah kerja daripada UPT Parigi Selatan ada kelompok tani yang berprestasi dalam artian bahwa dia memiliki usaha kompos misalnya, tetapi ini tidak terekspos. Nah, melalui media ini saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman penyuluh untuk mengekspos daripada apa hasil kerja teman-teman penyuluh yang bisa dibawa ke dunia maya, ke medsos dan lain sebagainya. Karena kalau saya lihat, saya pelajari, saya juga insya Allah hari ini saya akan berkunjung ke Kompos Sapina. Kenapa saya berkeinginan ke sana bersama dengan teman-teman yang ada di provinsi di bidang penyuluhan khususnya? Karena ingin memastikan apa yang mereka lakukan terkait dengan usaha daripada kompos yang diusahakan oleh Sapina itu. Nah, kemudian keberanian daripada Pak Edi selaku pengelola daripada Kompos Sapina ini, mereka itu kegiatannya mereka masukkan ke dalam medsos sehingga ini terekspos keluar. Nah, ini orang mau berkunjung ke sana dan melihat, termasuk kami yang ada di provinsi. Ya, kami juga penasaran ingin melihat secara langsung seperti apa proses pembuatan kompos yang sedikit lagi ini kelihatannya lagi tren, lagi viral memang. Dan viral ini di medsos sampai-sampai Bapak Kepala Badan Penyuluhan juga mengapresiasi, Pak Kapus, Pak Kabid, Pak Kadis TPH Provinsi ini sangat mengapresiasi. Dan bahkan Pak Kadis sendiri juga di beberapa waktu yang lalu mereka menyampaikan ke kami berkeinginan ke Parigi Motong itu untuk melihat secara langsung seperti apa aktivitas daripada teman-teman yang melaksanakan pembuatan kompos khususnya Sapina dan juga kalau ada yang di Parigi Selatan ini dan juga Pak Kadis Provinsi Bapak Nelson Metubun SB beliau juga berkeinginan sekali untuk melihat KWT Sintubu yang juga berdasarkan hasil penilaian kita kemarin mereka masuk nominasi juara kategori KWT kategori kelembagaan ekonomi petani. Nah, ini saya kira tidak lepas dari bagaimana teman-teman penyuluh membina kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah binaannya agar supaya apa yang dilakukan, keberhasilan apa yang dicapai itu yang dipublis ke media biar media lebih tahu bahwa ada kegiatan seperti ini, ada usaha seperti ini misalnya yang ada di wilayah binaan teman-teman penyuluh. Sehingga kami berharap teman-teman penyuluh lebih proaktif untuk menyampaikan ke medsos terkait dengan keberhasilan usaha-usaha petani kita yang bergerak di bidang pertanian. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan Bapak
sehat selalu, panjang umur, selalu awet muda Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke Sobat Tani, inilah dialog kami dari bidang penyuluhan Bapak Nasruddin SPMP, urusan kelembagaan dari provinsi. Mudah-mudahan dengan jawaban beliau tadi bisa memuaskan Sobat Tani di mana saja berada yang bergabung di podcast Orbit BPP Parigi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Om Santi 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 Om. Kami penyuluh pertanian BPP seluruh Indonesia, siap kerja di mana saja. Kami ditugaskan